Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks sosial budaya. Adapun hasil karya ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 9. Adapun nama dari kelompok 2, yang pertama Putu Ari Parleni, Komang Ayu Juniati, Komang Cynthia Neru, Niputu Sri Pramayanti, dan Iputu Deni Suhendra. Salah satu kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tradisi ngayah. Untuk pertanyaan pertama, kebudayaan ngayah ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, tradisi ngayah dalam masyarakat Bali merujuk pada sebuah praktik gotong royong atau kerjasama sukarela di antara anggota komunitas Bali dalam membantu melaksanakan suatu acara atau kegiatan sosial, budaya, maupun keagamaan. Biasanya, ngayah dilakukan oleh warga setempat yang dikenal sebagai Banjar. Masing-masing Banjar akan memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri dalam persiapan acara tersebut. Selain itu, ngayah juga dianggap sebagai salah satu bentuk pengabdian dan pengorbanan bagi masyarakat Bali. Mereka yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus ikhlas akan memperoleh pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengorbanan yang dilakukan adalah seperti ikut berkontribusi dengan cara bekerja keras, mempersiapkan semua keperluan untuk mencapai tujuan yang sama, sekaligus dapat mempererat jalinan sosial antar masyarakat. Adapun kaitan ngayah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adanya nilai religius, gotong royong, tanggung jawab, persatuan, dan kesatuan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kontekstual terhadap nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah tradisi ngayah sebagai penguat karakter siswa. Adapun nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah gotong royong. Gotong royong adalah budaya turun-temurun yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ngayah adalah salah satu contoh penerapan budaya gotong royong ini. Ngayah adalah aktivitas yang dilakukan secara bersama, baik itu di pura untuk kegiatan keagamaan atau di Banjar untuk kegiatan sosial. Yang kedua ada nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan di sini sangat erat kaitannya dengan salah satu karakteristik bangsa kita, yaitu religius. Konsep ngayah juga merupakan salah satu bentuk aktivitas melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas. Untuk yang ketiga adalah nilai sosial, di mana konsep ngayah adalah semakin eratnya tali persaudaraan karena rasa persaudaraan ini kian terpupuk akibat sering bekerja sama untuk tujuan yang sama. Kemudian yang keempat, moral di sini mengajarkan adanya kejujuran, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya menuntut yang namanya pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beretika dan dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Kelompok kami sepakat untuk mengambil nilai dari budaya lokal Bali, yaitu ngayah. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah, yaitu ngayah. Nilai dari budaya ngayah yang dapat diterapkan di kelas atau sekolah yaitu adanya semangat gotong royong. Semangat gotong royong ini adalah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah yang dapat diterapkan, yaitu semangat gotong royong.
Selain gotong royong, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan dalam tradisi ngayah, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana siswa meyakini melalui tradisi ngayah yang dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas, pasti akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Adapun implementasi, semangat gotong royong yang bisa ditemukan di sekolah, yang pertama adalah saat kerja bakti sekolah, kemudian piket kelas, persiapan hari besar keagamaan, maupun diskusi dalam berkelompok. Saat melaksanakan penerapan pemikiran Ki Hajar dalam konteks sekolah atau kelas tersebut, kita pasti akan menemukan yang namanya tantangan-tantangan. Namun di sini kita juga akan mencari solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalnya, tantangan yang pertama, tidak semua siswa memiliki rasa tanggung jawab yang sama akan sebuah tugas. Maka solusinya yaitu bisa memberikan tuntunan, motivasi, bimbingan secara terus-menerus yang berkaitan dengan pentingnya sebuah tanggung jawab dalam berkelompok. Kemudian tantangan kedua, yaitu sifat ego siswa yang tidak bisa bekerja sama dalam kelompok. Yang mana solusinya, yaitu kita bisa mengajarkan anak tentang nilai-nilai kasih sayang, tolong-menolong, sehingga anak yang memiliki kemampuan lebih dapat membantu teman sesama kelompok yang belum paham. Kemudian tantangan yang terakhir, siswa sulit berkomunikasi dengan teman dalam kelompok. Adapun solusinya, kita bisa mendengarkan pendapat anak sehingga anak akan merasa dihargai ketika berkomunikasi, lalu kita berusaha menjadi pendengar yang baik, serta mengajarkan murid untuk berani berpendapat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.